Masih ada yang belum muncul? Sudah semua pernah kuliah dengan saya? Belum, Prof. Ini pertama kali. Oh, baru pertama. Oke. Jadi supaya ini ya kita apa namanya sambil nunggu temennya. Udah siap semua, Nov? Eh, Sudah, Prof. oke. Nah, supaya tahu ya siapa saya ya, saya perkenalkan diri dulu ya. Nah, ini adalah profil saya. Saya mengajar itu dari tahun eh, 1982. Jangan-jangan bapaknya Nur Hidayat belum lahir lagi. Yat, bapak pun lahir tahun berapa ya? Udah lahir. Oh, udah kayak udah Pak. Tahun berapa? 70-an. Papanya lahir. Kayaknya awal 80-an Pak. Mau 80. Nah, saya udah mulai menjadi dosen itu, asisten dosen. Papamu masih balita kali ya. Nah, jadi kira-kira sekarang kalau sebagai pegawai negeri itu dari tahun 83. Jadi saya itu S1-nya adalah pendidikan bisnis IKIP Jakarta. Kalau dulu AP itu disebut pendidikan bisnis, ya. Jadi pendidikan administrasi perkantoran itu dulu namanya pendidikan bisnis, ya. Kalau sekarang pendidikan bisnis itu jelmaan dari tata niaga, ya, pendidikan tata niaga. Kita tetap PAP. Nah, saudaranya atau adiknya PAP itu adalah administrasi perkantoran digital atau APD. Jadi PAP dan APD itu kakak adik, ya. Lahirnya APD itu yang membidaninya saya. Jadi mulai bikin proposal, presentasi sampai disetujui ya saya, ya. Itu sekitar masih tahun 2000 berapa ya? 2003 apa 2004 lupa saya. Yang jelas waktu itu belum ada fakultas ekonomi, masih
kita itu masih bergabung dengan FIS, FIPS, ya. Nah, jadi sebagai alumni ya saya ngajar ya dari tahun diangkat sebagai apa namanya PN 83 ya sampai sekarang. Jadi masa kerja saya itu kurang lebih bukan kurang lebih ya sekitar 41 tahun. Ya. Jadi udah cukup lama. 4 tahun lagi pensiun saya. Pensiun umur 70 ya karena guru besar. Nah, Ibu Opi pernah diajar Ibu Opi? Pernah, Prof. Nah, Bu Opi itu mahasiswa saya. Ibu Darmarika pernah nggak diajar Ibu Irika? Belum, Prof. Belum pernah. Ya, itu alumni juga itu mahasiswa saya. Kalau Pak Roni, Pak Roni belum. Tapi kalau ketemu mungkin udah semua. Roni, ya itu juga mahasiswa saya pada waktu saya jadi ketua program studi PAP ya waktu itu. Nah, jadi ada beberapa 4-5 orang dosen ya yang memang alumni dari FE aslinya itu kebanyakan adalah mahasiswa saya. Kalau mahasiswa yang tertua itu jadi direktur pasca sarjana, ya. Itu mahasiswa saya juga. Jadi udah cukup lama ya saya mengajar. Ya. Saya organisasinya itu adalah Dewan Pakar Aspapi sampai sekarang. Dulu sempat menjadi ketua umum Aspapi seluruh Indonesia sampai tahun 2023. Tahu Aspapi kan? Asosiasi Sarjana dan Praktisi Perkantoran. Eh, Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia. Ya. Jadi kalian nanti begitu jadi alumni ya masuk daftarlah menjadi anggota Aspapi. Ya. Nah nanti untuk ijazah pendamping sebagai sarjana pendidikan administrasi perkantoran kalian akan memperoleh sertifikat kompetensi pertama yang dikeluarkan oleh Aspapi, kedua bisa ditingkatkan yang dikeluarkan oleh BNSP. Nah, nanti kalau Anda sudah punya sertifikat itu akan disebut sebagai sarjana administrasi perkantoran yang profesional. Ya. Jadi memang memiliki ya kompetensi di bidangnya. Nah, itu wajib itu. Karena ke depan orang kalau kerja tidak hanya melihat ijazah, yang dilihat juga adalah kompetensinya apa gitu. Dan dinyatakan berkompeten itu ada sertifikat, ya. Nah, saya kemarin sempat menjadi ketua panitia Pilrek UNJ, baik Pilrek yaitu Pilrek 2023-2027. Kemudian Ketua Unit Bisnis Edura UNJ 2020 sampai dengan Januari 2024. Jadi sekarang sudah nggak lagi. Ya, saya sempat menjadi dekan Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau. Jadi pada waktu Universitas Maritim Raja Ali Haji dinegrikan menjadi PTN, maka mereka meminta ya ke universitas-universitas negeri ya untuk menjadi rektor, wakil rektor dan dekan. Ya, karena harus PNS sebab mereka sudah menjadi negeri. Jadi dari PTS menjadi PTN 2 tahun ya. Kemudian saya juga menjadi ketua senat ya Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dari 2018 sampai dengan 2022. Pernah menjadi sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ 2014, hanya 6 bulan sebelum saya menjadi dekan.
kemudian menjadi wakil dekan kemahasiswaan atau bidang 3 Fakultas Ekonomi UNJ 2005 sampai dengan 2013. 8 tahun jadi wakil dekan. Anggota Komisi Pendidikan Senat UNJ 2023 sampai dengan sekarang. Anggota Komisi Kerjasama Senat UNJ 2019 sampai dengan 2023. Ketua Program Studi PAP tahun 1995 sampai dengan 2023 dan Ketua Program Studi D3 Sekretari atau sekarang disebut D4 ADP itu tahun 2001-2005 ya. Nah, kemudian selain itu juga organisasi saya dulu menjadi anggota Majelis Pertimbangan eh, Purna Paskibraka Indonesia. Kalau sekarang menjadi Majelis Pertimbangan Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia 2022 sampai dengan 2026. Ya, karena saya mantan Paskibraka dulu. Nah, kalau rumah saya ada di Tanjung Pinang, ada di Pondok Aren, Tangerang Selatan, ada apartemen di Perumahan Jatinegara Indah. Jadi saya tinggalnya gitu, zigzag. Kalau sekarang saya sedang berada di Kepulauan Riau. Makanya saya minta apa namanya kita Zoom. Nah, kalau kalian rata-rata dari mana? SMA SMK-nya? Sejabotabek atau luar Jabotabek? Ya? Kok nggak jawab? Coba langsung aja. Siapa duluan? Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor, dan yang saya tahu ada yang SMA-nya dari NTB apa NTT gitu, Pak. Dari mana? Ada yang paling jauh di Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Jadi dari NTT langsung, Iya, ya, langsung tembak langsung Jakarta ya. Oh. Siapa yang dari NTT tadi? Saya Pak. Asmiatun, Pak. Dek. Dek. Siapa? Asmiatun. TB Pak. Hah? NTB. NTB ya? Ya. Oh, makanya saya bilang, ya biasanya NTT nggak pakai jilbab ya, Mi ya. Kalau NTB itu Lombok pakai jilbab dia. Kalau NTT itu biasanya rambutnya keriting-keriting ya. Nah, model-model Hercules dia biasanya. Kalau NTT Flores ya. Kalau ini mah orang Bima ya. Bima Lombok ya. Terus siapa lagi yang dari luar Jabotabek? Karena kemarin ada yang lapor ke saya PKL atau magang, ya PKL atau magang di Pusat Industri Lobam, bukan pusat industri, di kantor imigrasi Tanjung Uban Kepri. Makanya saya kaget, kok ketemunya di situ, gitu loh, di sini. Gitu. Anak apa yang lagi magang, Gri? Bapak Ada tanya. yang di sana, Pak. Iya, saya bilang, loh kok kamu di sini? Emang rumahnya di situ, jadi emang dia milih di sana, biar bisa pulang katanya. Jadi magang 6 bulan, lumayan dia kan kangen maknya kali. Ada lagi nggak yang di luar Jabotabek? Nggak ada. Semua Bekasi. Ya, Bekasi biasanya Bogor, Jakarta Timur, ya. Yang Tangerang ada nggak? Ini disuruh ngenalin diri banyak diem ini, Gri. Kemana sih junior-junior kamu ini? Pada penakut nih Ini semua. mahasiswa.
PAP angkatan berapa, Prof? 2000 2002 apa? Anu, 2022 Pak. 22. Hmm. 2022 ini ya. Bagus, bagus. Maksudnya bagus-bagus itu alim-alim anaknya ya. Nggak macam-macam ya. Oke, ya sebelum kita ini saya akan menyampaikan bagaimana aturan perkuliahan kita. Sebentar, mana ini tadi? Aturan perkuliahan. Ini bisa di sebentar di eh, mana tuh tadi hilang? Ah, ini dia. Nah, nama mata kuliah kita ini 3 SKS. Namanya perencanaan pengajaran. Ini ada kontraknya, ya. Nah, di dalam kontrak ini termasuk ada aturan main dalam perkuliahan yang harus ditaati, ya. Ingat harus ditaati. Nah, ini ada aturan, ya. Pembelajaran yang dilaksanakan pada saat sekarang itu dengan model hybrid, yaitu ada luring dan daring. Tahu bedanya luring sama daring? Tahu Prof. Tahu, Nah, Prof. kalau luring kita berada di kelas, namanya tatap muka langsung. Tapi kalau daring kita bertatap maya seperti sekarang. Nah, jadi sekarang ini fleksibel, dimanapun, kapanpun, ya kita tidak terikat. Dalam artian harus cari ruangan dan sebagainya kalau kita daring. Namun aturannya sama. Misalnya kalau kelasnya luring, ya. Luring yang jelas kondisi kelas pada waktu kalian masuk, baik sebelum kuliah maupun setelah kuliah, harus dalam kondisi bersih. Kemudian berpakaian rapi dan sopan, ya. Dalam artian jangan menggunakan kaos oblong, tapi pakailah kalau mau juga polo shirt. Jadi kalau bahan kaos itu yang berkerah. Kemudian kalau kuliah jangan pakai sandal, apalagi pakai sandal jepit. Dulu kalau saya nemuin yang begitu, saya suruh keluar dulu, ya, nggak boleh kuliah. Kemudian topinya dilepas kalau punya topi. Jaket juga dilepas, kecuali sakit, lapor, kedinginan karena di ruangan pakai AC misalnya. Terus harus memahami aturan bicara sopan, ya. Jadi pakai tata krama yang berlaku umum, ya. Lalu pakai etika gitu, ya. Bagaimana kalau menyampaikan sesuatu, lalu tidak boleh memainkan HP. Kecuali kalau saya suruh, misalnya sekarang nih, coba Muhammad Alfinis misalnya, cari pengertian X misalnya. Atau saya tanya pengertian X. Oke, semuanya boleh cari di Uncle Google misalnya kan. Nah, buka, boleh bu. Ya. Jika tidak hadir harus izin kepada PJ disampaikan. Kalau sakit apa yang berat ya pakai surat. Kenapa? Karena ini menyangkut kehadiran nanti. Maksimal pertemuan kita itu 100% itu biasanya 16 kali dalam satu semester. Nah, ada pertemuan minimal berapa itu kira-kira? Siapa yang tahu? 80%, Prof, biasanya. 80% Prof. 80%. Jadi Ya. boleh
bukan dibolehkan gitu maksudnya. Bisa tidak hadir karena sakit, karena halangan yang tidak bisa apa namanya ya ditinggalkan ya, maka 20%-nya nggak masuk. Berarti kalau dari 16 pertemuan 80% nggak masuknya berapa? Dua atau tiga? Dua kan? Tiga, Prof. Dua. Oh, nawar aja nih. Jadi maksimal 2 kali loh. Artinya 14 kali harus masuk. Ingat itu ya. Jangan sampai kurang dari 80%. Apabila kurang ya, tiada maaf, tidak boleh ikut ujian. Nah, harus ngulang lagi tahun depan atau semester berikutnya. Mau ngulang? Hidayat? Enggak, Prof. Enggak kan? Jadi harus hadir. Intinya gitu aja. Nah, kuliah. Apalagi kuliah Zoom begini. Masa nggak bisa? Semua tetap harus rapi gitu ya. Jangan acak-acakan gitu. Atasnya kelihatan lah rapi. Saya nggak tahu di bawahnya misalnya Muhammad Jofarhan ini mungkin cuman pakai kolor aja kuliah ya. Silakan kan nggak kelihatan. Tapi ke atasnya kelihatan rapi gitu. Rambut disisir rapi. Jangan kayak orang bangun tidur gitu kan. Ini kebiasaan Zoom seperti orang bangun tidur. Itu harus hindari. Nah, kemudian juga harus aktif dalam sesi diskusi. Kenapa? Karena kita mulai minggu depan kalian sudah harus mempersiapkan makalah dan PowerPoint untuk bahan diskusi. Jadi minggu depan udah harus siap sesuai dengan pokok bahasan nanti biar PJ yang akan bagi ya tugas masing-masing. Silakan PJ ya dibagi nanti. Nah, kemudian kelas daring seperti sekarang. Hadir harus on cam. Saya nggak mau kalau off cam. Semua on cam. Usahakan ya. Wah, Pak, internetnya nggak stabil. Cari internet yang stabil. Ya, namanya kuliah ya harus disiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian juga jika ada pertanyaan langsung bertanya, jangan diam aja. Diminta menjawab juga demikian. Nah, itu berlaku baik kelas luring maupun kelas daring gitu loh. Nah, di dalam kelas daring ini on cam itu dianggap hadir ya. Ingat loh, on cam tuh kelihatan wajahnya bergerak, jangan dibikin-bikin apa foto yang kayak bergerak-gerak itu ketahuan. Itu dimonitor tuh sama Bang Angri. Ya, Bang Angri itu monitor dia sebetulnya, ya, memantau ya siapa yang nggak hadir atau tidak on cam. Jadi kehadiran dilihat dari on cam-nya. Nah, apa yang diharapkan di dalam perkuliahan ini ya? Namanya saja perencanaan pengajaran. Jadi mata kuliah ini adalah bekal kalian pada saat kalian masuk dalam kegiatan eh, magang mengajar. PKM ya namanya. Ya kan? Iya, Ya Prof. Mahesa. Nah, namanya PKM ya. Mahesa Kumbara, Mahesa Mutiara ini kirain Kumbara ya. Jadi pada saat kalian akan masuk PKM, sekalian diminta diantaranya merancang silabus dan menyiapkan rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, jadi harus bisa. Ya, mulai dari apa tujuannya apa, kemudian materinya apa, ya, lalu bagaimana metode mengajarnya sampai kepada evaluasinya tentu di situ, ya. Nah, sehingga
Diharapkan setelah lulus nanti kalian sebagai mahasiswa yang mengikuti mata kuliah perencanaan pengajaran tersebut ya dapat menyusun dan merancang silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi selesai dari sini ya. Karena nanti ada praktek juga sih, mempraktekkan mengajar gitu. Kemudian aturan berikutnya ya di sini bisa dilihat metode pengajaran kita adalah kuliah klasikal, ada penugasan, ada presentasi dan diskusi kelompok, ya ada belajar inspiring teacher video, observasi ke sekolah, ada UTS, ada UAS. Nah, UASnya nanti micro teaching. Ingat loh, UASnya kalian dilihat mengajar, ya. Bisa saja kita usahakan luring ya. Ya kalau nggak luring ya daring, tapi kita usahakan untuk luring. Ya. Nah, sistem penilaiannya bagaimana? Absensi dan partisipasi itu 10%. Jadi kalau kamu hadir full dan selalu berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar, itu udah dapat skor 10. Artinya angkanya udah dapat 10. Tinggal minimal lah cari 60 sehingga 70 supaya dapat B. Udah lulus tuh. Tapi perencanaan pengajaran kalau saya nggak salah harus A ya. Hah? Nah, jadi cukup berat nih, ya. Kalau harus A. Tugas individu kelompok itu 25%. Jadi skornya 25. Sehingga absen, kehadirannya full, tugas individu dan kelompok dikerjakan, itu kalian sudah dapat angka 35. Kemudian UTS. UTS itu 30%. Artinya kalau benar semua UTS-nya full 100 itu dapat 30. Jadi dari sini pun sudah bisa dinyatakan lulus. UAS 35%. Total jumlah 100% itu nilainya adalah A. Ya. Ini dia nih. Jadi kalau tadi 70 ya betul B min. B min kan udah lulus 70 tuh. Tapi ya masa iya mau 70 aja. Lebih lah gitu ya. Usahakan di sini berkisar di angka 81-90 paling tidak. Atau 81 sampai 100 ya. Itu. Itu nilainya ya. Kemudian bahan ya. Ini buku-bukunya nanti saya bagikan ini ya. Beberapa buku. Kemudian ada buku saya dan Bu Opi perencanaan pengajaran ya. Harus punya tuh masing-masing. Nanti tanya ke Bang Angri atau Bang Sinyok. Minta bukunya dari mana. Jadi wajib ya. Setiap anak harus punya buku itu. Itu nggak bisa ditawar ya. Itu harus dibiasakan punya buku teks. Jangan males. Ini jadwal mingguan nanti. Jadi tiap ada pokok bahasanya kita sini. Hari ini saya menyampaikan kontrak pembelajaran. Kemudian ada profil guru dalam pembelajaran, ya, guru yang profesional, ya, di dalam proses belajar mengajar, aspek kompetensi keguruan, faktor pendukung, belajar mengajar, pendidikan profesional, tenaga kependidikan. Ini nanti kelompok 1, kebagian yang ini. Jadi mulai dari kelompok 1 ini sudah harus menyiapkan makalah terkait dengan materi ini dan PowerPoint-nya.
Kemudian konsep dasar perencanaan pengajaran. Ini materinya ada konsep dasar dan pengertian perencanaan pengajaran, ada tujuan pentingnya dan manfaat perencanaan pengajaran, ada identifikasi masalah yang timbul di dalam perencanaan pengajaran, ada pokok-pokok dan prinsip-prinsip yang mempengaruhi penyusunan perencanaan pengajaran dan ciri-ciri sistem pengajaran. Ini jatahnya kelompok 2. Selanjutnya, ada tema tujuan pengajaran. Ya. Subtemanya ruang lingkup tujuan pengajaran. Indikator sebagai tujuan pengajaran dalam pengembangan kurikulum, kemudian perkembangan model pembelajaran, lalu teknik pengkajian bahan pengajaran. Ini kelompok 3. Kemudian tema tujuan pendidikan dan kurikulum, ada subtema tujuan pendidikan nasional, perkembangan kurikulum di Indonesia dan perbedaannya. Jadi antara kurikulum 75 dengan kurikulum Merdeka Belajar misalnya, atau dengan kurikulum apa namanya 2013 ya. Itu bedanya apa nanti? Itu disampaikan di sini. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Selanjutnya dari tema teori belajar dan mengajar serta prinsip-prinsip yang mendasari proses belajar mengajar ya. Ada pengertian belajar, ada jenis belajar, ada teori belajar dan teori mengajar, ada prinsip proses belajar mengajar, ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Itu jatahnya kelompok 5. Kemudian silabus dan pengembangan. Konsep dasar silabus, manfaat silabus, perencanaan pengembangan silabus, konsep dasar KTSP, ya. Kemudian tujuan KTSP, ya. Itu kelompok 6. Siapa yang tahu KTSP? Ada yang tahu? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya. Oke, kita lihat berikutnya. Ini KTSP-nya. Satu, landasan pengembangan KTSP, karakteristik KTSP, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan KTSP, prinsip pengembangan KTSP, strategi pengembangan KTSP, lalu komponen-komponen KTSP. Itu jatahnya kelompok 7. Kemudian tema berikutnya konsep dasar kurikulum 2013, Kurtilas atau K13. Di sini konsep dasar K13, tujuan K13, landasan pengembangan K13, karakteristik K13, aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan K13, prinsip pengembangan K13, strategi pengembangan K13, dan komponen-komponen K13. Ini dikerjakan oleh kelompok 8. Nah, kemudian tema strategi pembelajaran dengan subtema prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar. Lalu kriteria pemilihan strategi belajar mengajar. Kemudian beberapa metode dalam proses pembelajaran. Keempat, merancang metode pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar. Itu kelompok 9. Kemudian pemilihan media pembelajaran. Ada konsep media pembelajaran, jenis media pembelajaran, pemilihan media pembelajaran yang tepat, kegiatan pembelajaran dengan media pembelajaran. Ini kelompok 10. Lalu ada RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Konsep dasar RPP, komponen RPP, prinsip penyusunan RPP, langkah penyusunan RPP, format RPP, KTSP, dan K13. Ini kelompok 11. Lalu evaluasi pengajaran, hakikat dan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, latihan menyusun kisi-kisi, soal atau layout soal. Ini kelompok 12. Kemudian ada mites.
Ya. 9 observasi ke SMK. Jadi nanti kalian harus observasi ke sekolah, baik SMK negeri maupun SMK swasta secara kelompok, ya. Tugasnya itu melihat kurikulum, melihat pelaksanaan proses belajar mengajar, kemudian juga mengobservasi tugas-tugas guru di sekolah. Itu dibuat laporannya nanti. Di dalam pembuatan makalah, ya ini jilid, identitas, kata pengantar, isi materi, tulisan singkat, ya, inspiring teacher-nya, lampiran PTT, sumber referensi, hasil diskusi, teknik penulisan, ya, ini aturannya. Pakai ya huruf Times New Roman, fontnya 12, 1,5 space, spasinya, ya. Kemudian menggunakan kertas A4. Halaman harus ditulis, jangan nggak ditulis. Nah, presentasi kelompok, ya. Mahasiswa dibagi menjadi 12 kelompok. Pembuatan kelompok berdasarkan urutan daftar hadir. Penilaian oleh mahasiswa dan dosen. Mahasiswa yang tidak tampil memberikan penilaian kepada presenter. Jadi pada saat ada yang menjadi presenter, ada juga yang menilai. Skala penilaian 60 sampai 100. Aspek penilaian itu ada penampilan, penguasaan materi, ketepatan antara pertanyaan dan jawaban, kemampuan berargumentasi, interaksi, medianya, manajemen waktu, jumlah, dan dirata-ratakan. Teknik presentasi, tiap kelompok 60 menit. Setelah perkenalan, presentasi materi, pemutaran video terkait dengan inspiring teacher, diskusi kelompok, lalu kesimpulan. Kemudian observasi ke SMK, ya, per kelompok pilih satu SMK AP. Ya. Ada 12 kelompok, berarti ada 12 SMK AP yang berbeda. Kemudian pelajari profil sekolah. Setiap kelompok mewawancarai guru bidang studi. Mempelajari pembuatan prota, prosem, pekan. Efektif, silabus, ya, dan RPP, satu mata pelajaran terkait dengan, ya, mata pelajaran AP dan kendala ketika menyusun, ya, administrasi guru tersebut. Kemudian lampirkan foto dan dokumentasi bahwa Anda sudah ke sana, lalu buat laporan kelompok, lalu presentasikan laporan tersebut. Kegiatan presentasi hasil laporan observasi ke SMA per kelompok itu adalah 35 menit. Yang dipresentasikan profil singkat sekolah, hasil temuan berupa administrasi guru lengkap, ya, dengan lengkap, kendala yang ditemukan oleh guru bidang studi ketika menyusun administrasi guru tersebut, foto dan dokumentasi tanya jawab, ya. Jadi presenter di sini ada kelompok 1, 4, dalam pertemuan 10 ada kelompok 5, 8, ada kelompok 9, 12 pada pertemuan ke-12. Ini ya. Nah, final test micro teaching. Final test micro teaching ini perorangan. Pertama harus buat RPP, salah satu mata pelajaran SMK Administrasi Perkantoran. RPP di atas sebagai bahan Anda mengajar di micro teaching, pilih materinya, metode dan media pembelajaran yang terbaik. Kemudian durasi penampilan per mahasiswa 15 menit. Kemudian mahasiswa yang tidak tampil berperan sebagai peserta didik. Jadi pada waktu teman kamu mengajar, yang lainnya berperan sebagai murid. Jadi nanti boleh aja nanya ke gurunya. Oke, ini adalah kontrak kita selama 1 semester. Bisa dipahami?
Bisa dipahami semua? Bisa, Bisa, Pak. Prof. Nah, nanti saya kirim ke siapa ya? Eh, siapa tadi yang selalu ngasih tahu saya? Si ini ya. Saya Prof. Nah, si Muhammad. Nah, tadi telepon Muhammad. Jangan belum ke sip. Oh iya. Nah, nanti saya kirim ya ke kamu. Yang QJ ini siapa? Saya Prof. Oh, QJ, tulis nama lah di HP itu. Iya, Di udah apa? nama lengkap juga kok, Di Prof. kok tapi di QJ? Iya, kadang suka kepleset nama saya jadi Alvinis. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Alvin Muhammad Alvinsih, Prof. Alvinsi. Iya, Alvinsi. Kirain Alvinis. Selesai dong. Kenapa QJ? ada, Prof. Ada Apa alasannya. apa alasan? Nggak, Hah? adalah, ada nggak bisa dikasih tahu. Kok gitu? Pakai rahasia-rahasiaan sama dosennya? Ya udah, ntar kita empat mata aja. Ada panggilan apa? Panggilan khusus dari Ayang Beb atau apa itu? No, Iya nih, Alvinsi. Alvinsi. Prof, Oke. saya mau bertanya, Prof. Tunggu, S1 PAP 2022. Dua-dua. Saya catat, saya ini dulu. Oke, saya simpan. Oke, silakan. Apa yang mau ditanya? Yang pertama untuk keterlambatan mahasiswa yang telat hadir itu berapa, Prof? Baik luring ataupun daring. Hmm, luring dari siapa? Kalau kalau luring kita maklum ya, biasanya 15 menit. Kalau daring masa Oke, 15 menit? 10 menit. Ya 10 menit lah. Ya. Oke. Jangan Terus, lama-lama. Ya, kalau yang namanya daring itu udah siap di rumah kok. Udah tahu kuliah jam segini atau lagi di jalan, ya. ya, Kan aja apa HP atau apalah gitu. Cuman harus kuat ya si anunya sinyalnya ataupun internetnya. Jangan hilang-hilang gitu karena bermasalah nanti. oke, Prof. Terus yang kedua, untuk tadi kan pas presentasi itu harus nampilin salah satu video inspiring teacher. Itu kita boleh nyari dari via website ataupun kita sendiri ngebuat Kamu buat sendiri aja. Belajar kalau bikin video sama Bang Sinyo. Tahu Bang Sinyo? eh, yang The di Pixel, lab, yang rambutnya bukan sih? keriting. Ah, Ya, yang sama Bu Opi terus. ya, itu ajudannya Bu Opi itu. Dia sama Bang Anggri gitu kan. Nah, Sinyo tuh dia ngerti bikin videonya kayak apa. Kamu minta sama dia. Bikin sendiri atau kamu bisa aja kamu cari, kamu modif atau apa lagi. Oh gitu, oke. Apalagi? Untuk buku paket nanti dikirimin sama Bang Anggri ya? Ya, minta sama Bang Sinyo, Bang Anggri. Anggri, Gri, Anggri, Siap, Prof. ada Sinyo situ. Sinyal lagi sinyal lagi ke itu, Prof. Lagi ke Edura, Prof. Nanti saya Edura. kabarkan lagi, Prof. Nanti kabarin. Bukunya ada di Edura soalnya. Ya, Siap, Prof. oke ya. Gitu. Jadi sama Bang Sinyo, Bang Anggri ya, Alvanis, Alvinis, Oke, Alvinsi. Bro. Tuh. Iya, Apalagi siapa yang mau tanya? Saya mau rapat di pasca nih. oke Jam udah sih. jam 2. Ini udah lewat. Ini saya kirim ya. Nanti Iya, sama kamu. Kamu. iya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan RPS-nya nanti saya kirim ke Muhammad. Nanti silakan dibagi atau diatur ke yang lain. Yang lain ada pertanyaan nggak? Tuh, susahnya gitu kan. Suruh nanya, diem aja. Ya. Membisu.
Membeku. Nabila, nanya apa Nabil? Enggak, Pak. Enggak. Ya udah, ya. Ini Nabila lagi di mana nih? Di Sedang rumah. di rumah. Tadi ada yang sambil jalan siapa tuh? Yang laki-laki itu? Enggak ada. Enggak, temanmu. Ini ada sambil jalan dia tadi. Enggak ada, Pak. Nggak Bapak ada. saya, Pak. Oh, ini Batman. Ini malam terus nih. Satya Arya di sana, di Sena, ya. Iya, Prof. Dia pengagum Batman. Nontonnya Batman melulu, jadinya begini nih. Tadi siapa yang jalan tadi? Ayo ada pertanyaan? Nggak ada, Prof. Givari, kamu siap? Nongolin muka, jangan jangan ngumpet. Siap, Nunduk. Prof. Ah, gitu dong. Ini lagi di rumah. Iya, Prof. Givari yang suka di L kan? Bukan ya? Bukan, Prof. Hah? Bukan. Bukan ya, namanya kok sama? Gri, namanya sama Gri. Siapa Al, Prof? Givari, Prof? Al Givari. Ah, Givari. Kalau di L namanya Givari Aminuddin, Prof. Oh, Givari Aminuddin. Kalau ini Al Mm-mm. Givari, ya. Ada alnya. Emang orang Arab nih? Tidak, Prof. Enggak ya? Nur Hidayat, Aziza, Aurelia, Sahna, Rafli, Imam. Laki-laki berapa sih kelas ini? Ada 11, Prof. 11 ya. Nah, itu ciri-ciri AP. Masih bagus ya. Zaman saya dulu dari sekian orang laki-laki cuma dua atau tiga. Jadi kita kejepit di antara perempuan kalau AP itu. Karena mahasiswanya program studi PAP ini disenangi oleh kaum perempuan. Padahal menjadi sekretaris pun nggak harus perempuan kan. Nah ini Andes tadi yang jalan. Des dari mana kamu tadi Des? Kayaknya buru-buru. Iya, Prof. Saya tadi, Prof. Dari mana? Habis dari bank tadi, Prof. Mau nyari kafe buat Zoom. Wih, nge-zoom dia numpang di kafe. Ntar orang kafe semua kuliah dong. Enggak ya? Suaranya di Enggak, Prof. kamu sendiri ya. Ntar ngikut kuliah. Ah, kafe mana itu? Ada kafe Studio 7. Enggak, dekat rumah kamu di mana? Saya lagi di Bitung, Prof. Di mana? Daerah mana? Bitung. Di Belitung. Belitung. Bangka Belitung. Bangka Bangka Belitung. Belitung. Iya. Oh, tadi ditanya Iya. ada nggak yang di luar nggak nyaku, cuman si itu aja dari NTB tadi. Tadi nge-lag, Prof. Oh, Tadi nge-freeze, Prof. jadi kamu orang Babel ya? Iya. Tetanggaan nih sama Kepulauan Riau nih, sebetulnya dekat itu. Ya, nggak Jauh, Prof. jauh juga ya? Naik kapal jauh juga ya? Jauh, Prof. Nah, yang udah pernah coba naik kapalnya tuh Bang Angri tuh, ya. Kalau gitu kopinya banyak dong. Enggak juga, Prof. Kopi kan kopi yang disaring itu. Asik kamu sambil ngopi ya. Oke, ya. Jadi kamu asli Babel ya? Iya, asem. Bukan Pangkal Pinang kan? Ban. Kan kan seberangan itu. Bangka Belitung sama Pangkal Pinang. Firman, Muhammad Maulana di mana? Ya, Prof. Kamu di mana? Saya di rumah Iya, rumahnya di mana? di Jakarta. Jakartanya selatan, utara, Ah, barat, di Jakarta. Jagakarsa. Jagakarsa udah masuk Depok. Ya, pinggir-pinggiran lah. Pinggiran, Jakarta pinggiran itu sih. Tetangga Ibu Opi tuh. Kalau Jagakarsa, ya, udah deket kamu sama Bu Opi.
Firman, Iya, Prof. daerah mana? Rumah saya di Jakarta Timur. Iya, mana? Duren Sawit, Jatinegara. Jatinegara. Yang suka tawuran kemarin ya? Iya kan? Dekat-dekat situ. Aufa, Iya, Prof. daerah mana? Di Depok, Prof. Depok. Tia Atika, Di Bogor, Prof. Cibubur. Oke, jadi rata-rata masih di Jabotabek ya, kecuali tadi ya. Adip di mana Adip? Iya, Prof. Di Cibubur, Prof. Jakarta Timur. Cibubur juga. Berarti dulu SMA-nya SMA atau SMK? Adip, SMA, Prof. SMA-nya Halim. Kalau daerah sana, Di di 98 Kalisari, Prof. Kalisari. Iya, Oh, jauh juga. Enggak, jauh kan? Nyebrang kan? lumayan. Iya, Prof. Kalisari Nyebrang. lebih dekat ke Cijantung kan? Iya, ke Jantung. Apa jalan apa? Daerah Arab itu. Pasar Rebo. Pasar Rebo itu. Yang mau ke Rindam itu kan? Kalisari itu. Iya, iya, Prof. Ya makanya itu yang disebut daerah Arab. Minyak wangi semua itu jualannya. Salsa, Saya di Jakarta Utara, Prof. Priok, Iya. Gading, oh, Priok. Pantes agak bau-bau laut situ. Terus Asmiatun, Iya, Prof. kamu di mana? Di Jakarta, Prof. Di kosan. Jakarta Pusat. Di kosan, Prof. Di depan kampus langsung. Mana tuh? Pemuda, Rawamangun. Oh, itu Pangkalan Asem namanya. Kalau ini Wiwit tadi udah. Zaki. Iya, Prof. Zaki di mana? Di Jaktim, Cakung. Takung. Zikra, Alia, ini fotonya aja Zikra nih. Nah, ini nggak boleh nih. Enggak, Prof. Saya 2 device. Oh, dua device. Ya. Oh, kamu di mana? Saya di Tanjung Priok. Oh, ada dua nih anak Priok. Ya. Berarti SMA-nya dulu? Enggak, satu SMP doang sama salsa. Oh, enggak, SMA kamu di mana dulu? Di 75. 75. Oke, jadi sekali lagi semuanya siapkan mulai minggu depan ya. Oke, Prof. Oh ya, Prof. Satu lagi pertanyaan boleh? Oke, apa? Untuk kelompok materi sama kelompok nanti observasi itu sama boleh atau harus nyari Boleh, ulang? boleh sama. Nggak Oke, masalah. makasih, Prof. Biar nggak ribet ya. Terpindah-pindah kelompok lain lagi. Kecuali kalau kamu berantem pada waktu tugas awal kan. Jadi sampai tugas akhirnya nggak kompak terus. Oke, tidak ada. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini.